Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengar daripada kata-kata munafik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pemahaman kepada para sahabat dan juga termasuk kepada kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yaitu apa? Arba'un man kunna fiha kana munafiqan khalisan. Ada 4 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila seseorang dari 4 golongan ini mereka termasuk daripada, yaitu munafik yang khalison, yaitu orang-orang yang munafik yang militan. Di zaman saat sekarang ini banyak orang terkadang hanya bisa berretorika. Terkadang mereka membela sesuatu hal yang salah untuk mendapatkan suatu kebenaran. Terkadang bagi seorang pendusta dia bela agar kedustaan itu bisa menjadi benar dipandang oleh orang banyak. Padahal apabila kita mendukung orang-orang yang suka dusta, orang-orang yang suka berbohong, pada hakikatnya kita dosanya sama seperti orang-orang yang melakukan daripada perbuatan dosa tersebut atau perbuatan bohong tersebut. Inilah yang menjadi renungan buat kita. Terkadang mereka jual itu nama daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, wallahi, demi Allah, saya bersumpah demi Allah tidak melakukan sesuatu dusta, tidak melakukan sesuatu hal yang tidak pantas. Padahal dia melakukan. Kita lihat satu sejarah. Bagaimana Nabi Adam alaihi salam yang saat itu berada di dalam surga. Tidak boleh yang namanya mendekati buah khuldi. Walaupun dengan rayuan iblis, baik dari Nabi Adam maupun istrinya Siti Hawa. Namun karena saat itu iblis berkata, wallahi ya Adam, ini adalah perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kelicikan daripada itu iblis, akhirnya apa? Nabi Adam terpengaruh dengan kalimat wallahi saat itu. Akhirnya Nabi Adam dikeluarkan daripada surga. Di zaman saat sekarang pun demikian. Terkadang orang salah dianggap sesuatu hal yang benar dengan mengatakan daripada wallahi, padahal kalau kita mau lihat daripada wallahi adalah wawunya adalah waw qasam, waw sumpah yang harus semuanya itu akan merusak daripada apabila melakukan suatu perkataan tersebut. Di mana yang dimaksud dengan yang namanya munafik daripada militan, ya. Militan ini lihai dalam berbicara. Dan juga orang yang militan ini licik. Bagaimana suatu yang namanya yang salah bisa menjadi benar. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana daripada tanda-tanda orang-orang munafik, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia ngomong, dia berbicara, dia dusta. Karena dengan kelicikannya bagaimana kedustaan itu bisa dipercayai. Dengan yang namanya, yaitu apa? Mereka rangkai itu kalimat-kalimat
supaya dipercaya oleh orang lain walaupun kalimat itu adalah sesuatu hal yang salah atau perbuatan itu adalah sesuatu hal yang salah. Ini yang suka terjadi dalam satu kondisi masyarakat. Nah, oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yaitu sebagai orang-orang yang munafik, yang licik, munafik yang lihai, munafik yang berretorika. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah kepada kita bahwasanya orang-orang munafik itu aku tempatkan mereka di keraknya daripada api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya aku tempatkan orang-orang munafik itu di keraknya daripada api neraka. Ini menjadi renungan. Maka bagi orang yang beriman, dia akan berkata, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dia tidak akan tutupi segala sesuatu hal yang batil itu. Kenapa? Karena bila mereka menutupi daripada sesuatu hal yang batil, sesuatu hal yang dusta, pada hakikatnya yang menutupi itu, mereka sama kepada orang-orang yang melakukannya. Inilah renungan buat kita. Oleh karena itu mari para pemirsa, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang berkata benar, berkata jujur, berkata yang baik, agar mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah renungan buat kita. Dan ini bukan hanya terjadi di masyarakat, termasuk juga di kalangan para pejabat, di kalangan para ulama yang mengaku dirinya terkadang mereka berkata namun mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Inilah menjadi renungan. Oleh karena itu, melalui daripada mimbar Ramadan ini, kita jadikan sebagai motivasi kita untuk bagaimana kita memperbaiki terus dengan tarbiyah Ramadan, yang kita dididik agar kita bisa berkata benar, dididik agar kita bisa berkata jujur. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sasaran yang utama, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang munafik, yang militan, yaitu apabila mereka berjanji, mereka mengingkari. Terkadang kita lihat bagaimana di masyarakat mereka dengan yang namanya berjanji dengan sesuatu hal pinjaman saat sekarang ini. Kadang-kadang orang minjam uang kepada saudaranya, kepada keluarganya, atau kepada yang lainnya. Terkadang mereka mengingkari daripada janji-janjinya. Kenapa? Karena mereka menganggap sesuatu hal yang remeh. Padahal, bila seseorang dia meninggal dunia, dia masih mempunyai daripada hutang piutang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mau mensolatkan. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang lainnya, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Perjalanan ruh seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yuqda anhu, sehingga hutangnya dilunasi. Inilah yang terkadang orang menganggap remeh tentang persoalan hutang piutang. Siapapun saat dia meninggal dunia, dia mempunyai hutang piutang, pedagangkah dia, pejabatkah dia, dan siapapun, walaupun dia ahli sujud, dia ahli ibadah, dia ahli zikir, ahlul Quran, saat meninggal dunia dia mempunyai hutang piutang, maka la yadkhulul jannah, dia tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah pendidikan buat kita, agar kita selalu senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi renungan buat kita. Oleh karena itu, dengan tarbiyah Ramadan ini kita jadikan sebagai pendidikan buat kita. Kenapa? Karena yang namanya umur kita nggak tahu rahasia Allah. Bisa saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Siapa yang bisa menjamin
nanti malam apakah kita masih bisa sahur? Besok malam apakah kita masih bisa berpuasa? Bulan depan dan tahun depan masihkah kita untuk bertemu dengan Ramadan? Semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita jadikan Ramadan ini bulan motivasi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu apa yang dapat saya sampaikan, semua banyak hikmah dan manfaatnya. Dengan harapan, dengan tarbiyah Ramadan, selama 1 bulan ini kita jadikan motivasi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan amaliyah-amaliyah Ramadan yang kita sudah lakukan, yang sedang, yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bajis Jakarta Selatan yang telah membantu daripada kegiatan MUI Jakarta Selatan. Semoga mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bajis terus selalu jaya dan jaya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.